Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 20 dari Jakarta. Kembali hadir kita di podcast LAB, Lingkar Amanah Budaya. Baik, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Bintang sehat? Nyalakan kameranya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Woi, Agis. Agis, apa kabar Agis? Baik, Pak. Lama kali kau menampakkan wajah, baru kali ini kau tampakkan wajah kau. Sehat, Gis? Sehat. Ya, alhamdulillah. Yang lain nyalakan dong, yang lain. Yang lain nyalakan kameranya. Gis, di situ kedengar berdesis nggak suaranya Pak Arif? Gis. Enggak, Pak. Aman-aman. Oh, berarti yang berdesis di sini ya. Berdesis sekali suaranya. Mendesis. Seperti ular. Oke. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Kita menunggu bagian dari kawan-kawan kita yang belum masuk. Karena ini baru berapa Gis di situ Gis? Sudah berapa Gis? Ada 20 ya Gis ya? Ada, Pak. Kelihatan nggak di situ Gis? Kelihatan kan? Kelihatan. Iya, soalnya Pak Arif agak jauh. Kalau ngeliat laptopnya itu jauh. Dari kamera jauh, jadi nggak jelas ya. Baik, di situ ada Fadil. Fadil, mana Fadil? Kameranya nyalakan Fadil. Fadil? Ya, Pak. Dil, kamu di ruang tamu atau di kamar Dil? Di kamar. Iya. Besok bikin studio Dil kayak Pak Arif Dil gini Dil. Amin ya. Kalau ada studio keren Dil, ada mic-nya, ada macam-macam ya. Kita main game Iya, juga gitu kan. Siapa tahu mungkin ada yang suka game-game, cowok anak cowok apalagi ya, game semua. Oke, semuanya sehat ya. Pak Indonesia, halo Pak Indonesia. Besok mereka gadis batu dasar ayu baras muka tanpa layu. Riko kang sawiji langit itu seri kalikane ngucap janji ono lagi. Ya, silakan untuk menyalakan kameranya semuanya saja ya, supaya Pak Arif tahu kondisi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Diana, apa kabar Diana?
Diana, Diana, kekasihnya. Kekasihnya ya. Diana, mana Diana? Kok hilang lagi? Diana di mana Diana? Di rumah, Pak. Di rumah masih mendung? Masih. Masih ya, sejuk suasananya ya. Malah dingin Pak, iya. Suasananya dingin sekali ya pagi hari ini ya. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika dan 21 Jakarta. Karena dari semalam apa sepagi ya? Hujannya tuh dari pagi apa dari malam sih, Diana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, iya. Kan saya bukan BMKG Pak. Ya nggak harus BMKG lah ya. Mungkin ada yang sudah merasakan rintik-rintiknya itu dari jam berapa? Zahra Febrianti. Assalamualaikum Zahra. Zahra. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Pak. Zahra, kamu belum sarapan ya? Iya. Iya. Kelihatan dari suaramu ya. Belum sarapan. Habis ini sarapan ya, Zahra. Zahra nyalakan kamera deh. Mau ke toilet, Pak. Mau ke toilet, disuruh nyalain kamera malah mau ke toilet. Tuh, berat. Tadi mau ke toilet tapi dipanggil sama Bapak, saya balik lagi. Subhanallah, berarti kamu lebih mementingkan aku. Makasih. Oke, ke toilet deh. Aisyah, coba nyalakan kamera Aisyah. Aisyah, nyalakan kamera Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan... Aduh, malah hancur ya Pak Arif nyanyi ya. Aisyah, sebuah lagu buat Aisyah. Aisyah ya. Kalau Aisyah gimana lagunya ya? Pak Arif lupa. Aisyah, awalnya gimana ya? Aisyah, mana Aisyah? Zia dari mana Zia? Baru kelihatan Zia. Tadi saya main Oke. TikTok dulu, Pak. Kayaknya habis sarapan dia. Sarapannya nggak berapa Zia? Parah Pak Arif, parah Pak Arif. Maaf bercanda Zia. Iya, kita harus olahraga, kita harus mengurangi makan. Lihat Pak Arif juga sudah tambah langsing ya. Langsung bukan langsing ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Civitas agar disiapkan materinya ya. Untuk yang presentasi hari ini. Oke, silakan nyalakan semuanya. Ini dari tadi nyalakan baru 1, 2. Coba nyalakan semua. Pak Arif kecilin deh gambar Pak Arif. Oke, Hadi sudah nyala. Siapa lagi? Nadia sudah nyala. Rida sudah nyala. Ini direkam loh, ya. Wah, kelihatan semua nih. Oke. Supaya kerekam tuh gimana sih? Kok yang kerekam cuma Pak Arif doang ya? Taufik sudah. Taufik sehat ya Taufik ya. Miladia sehat Miladia. Miladia sehat. Taufik sehat Taufik tadi Pak Arif kelewatan. Taufik. Ya Pak. Sehat ya. Sehat. Suaranya.
suaranya ngebas banget ya. Ya sehat kok. Laki banget. Adi jangan nangis lagi ya, Di. Di, kamu jangan nangis lagi. Kalau kamu nangis, aku jadi sedih. Enggak. Enggak. Di, kamu duduk apa, Di? Jalan-jalan, emang nggak capek apa? Nyalakan semuanya, 1 jam. Satu menit, 2 menit, 3 menit, 60 menit. 1 jam jadinya kan. Nadia sehat udah. Fikri sehat, Fikri. Alhamdulillah Pak, baik. Fikri kamu lagi di Padang. Udah enggak, udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Kapan ke Jakartanya, Kri? Hari Selasa kemarin Pak. Yang orang Udah 15 Paduang. hari. Yang orang Paduang itu ayah atau bundo? Kri, yang orang Padang itu ayah atau bunda? Dua-duanya. Dua-duanya. Subhanallah. Ya, orang Paduang nan jauh di Mato. Ya, gitu ya lagunya ya. Baik teman-teman, yang presentasi silakan ditampilkan PPT-nya supaya kita segera mulai. Zia, sebagaimana biasa, Zia, apakah siap untuk membantu Pak Arif atau Suara bagaimana? saya kedengeran nggak Pak? Soalnya ini agak kecil suaranya kayaknya. Iya, agak kecil. Tapi kedengaran kok. Oke. Gak apa-apa. Kamu lagi di rumah, Zia? Di rumah terus Pak. Kemarin di sekolah. Nggak ada urusan saya ke sekolah. Nggak ada urusan dengan sekolah. Kamu begitu, nggak ada urusan sama sekolah. Oke, nggak ada urusan. Coba tampilkan Farhatul, sehat Farhatul. Alhamdulillah sehat, Pak. Aduh, senyumnya, subhanallah Farhatul. Sehat ya. Udah sarapan belum Farhatul? Coba makanannya kirim ke Pak Arif ya. Kamu upload, nanti Pak Arif download. Pak Arif download ya. Foto doang paling ya. Aduh, teknologinya harusnya bisa meng-download makanan gitu yang benar-benar, ada nggak ya sampai kayak gitu ya? Ada nggak ya? Mimpi kali Pak. Semuanya berawal dari mimpi Mas Bro. Baik, teman-teman dan juga seluruh sipil akademika Aman 21 Jakarta, selamat hadir. Berarti siapa, Di? Kamu ya, Di, sekarang di presentasi lagi, Di? Ya Allah, kamu lagi, Di? Hah? Iya kayaknya. Kayaknya. Mestinya dibalik ya, biar nggak ketemu Hadi lagi. Coba, Di, sudah ada materinya belum ditampilkan, Di? Udah, bentar Pak. Iya, oke. Aku di sini. Kalau udah salah kunci mendingan berhenti ya daripada malu ya. Salah kunci malu banget dah. Sudah, Di? Oke, kita akan segera mulai ya. Zia, siap Zia? Coba cek suaramu Zia. Siap Pak. Siap ya. Berarti Hamna ada Ham. Kamera Hamna. saya mirror nggak sih Pak? Apa? Kamera saya kebalik nggak sih? Enggak. Kamera kamu nggak kebalik. Cuma gambarnya agak kayak sejarah gitu ya. Apa sih namanya sih? Ya, namanya juga notebook lama Pak. Enggak, maksudnya tuh emang dari setelan di situ apa memang enggak di setel? Iya, nanti Emang saya aslinya beli begitu? deh, Pak. Saya Emang beli Pak Arif, webcam emang Pak Arif nanti. sengaja apa? Emang Pak Arif lagi ngebully kan enggak? Pak Arif kan nanya beneran. Ya, nanti saya beli webcam biar glowing. Iyalah, tinggal minta doang sama ayah, sama Abi. Kasih 2 sekaligus. Pak Arif pegang ya, kelihatan kakinya. Ya, kalau enaknya virtual gini ya, teman-teman dan juga seluruh sipil akademika Aman 21 Jakarta. Oke, Zia, barangkali mungkin ada mau kasih berita atau apa tentang kegiatan OSIS dalam waktu dekat ini, Zia? Sebentar, Zia. Dalam waktu dekat, kita lagi open recruitment untuk penerus kita, untuk meneruskan estafet kepengurusan MPK OSIS. Pendaftarannya dibuka kemarin.
Kita tadinya kita mau bukanya sebulan, tapi ternyata overload. Alhamdulillah, angkatan kelas 10 itu ternyata punya minat yang lebih di organisasi. Dan apa namanya, ya alhamdulillah lah. Nah, terus ternyata overload yang daftar sampai 50 orang, Pak, kemarin pendaftaran hari pertama. Akhirnya kita tutup. Terus dalam waktu dekat kalau diizinkan ada LDKS, kalau tidak diizinkan langsung LDKO. Lengser deh saya, gitu. Menjabat Kan 6 baru bulan. kemarin sih ya, kepengurusan OSIS kan baru kemarin, kok tahu-tahu udah mau Betul. ganti lagi. Karena jabatan kita dikorupsi. Korupsi sama siapa dikorupsi? Ya, angkatan yang sebelumnya lengser. Ya tinggal nambah lah, tinggal Gak nambah. bisa dong, Pak. Nah, udah gitu. Apa sih Yud, suaramu hancur banget Yud. Soundnya Yud, suaranya kenapa Yud? Jaringan. Beli kuota dong yang agak mahalan gitu. Parah. Orang kaya juga, sombong amat si Yud. Oke, itu tadi berita ya tentang OSIS MAN 21 Jakarta. Mungkin teman-teman ada yang mau kabarin sesuatu yang ada di luar sana barangkali. Kita mau terhubung sama si Dava. Coba Dava, Assalamualaikum Dava. Dava, Salam Pak, iya Pak. Dava, posisi kamu ada di rumah atau Iya, Pak. di rumah? Gimana keadaan Alhamdulillah. di rumah, sehat-sehat semua ya? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Bapak sehat Pak. Ya, Dava mau sampaikan sesuatu enggak tentang situasi di lingkungan? Barangkali ada berita-berita yang mungkin perlu disampaikan, ada enggak? Nggak ada Pak. Enggak ada, semuanya oke ya? Semua lancar, berjalan fine-fine aja, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan ya, karena sekarang kecenderungannya tuh pasti euforia, penurunan drastis di rumah sakit sudah sampai 90% ya turunnya. Penggunaan ruang ya di rumah sakit itu sudah drastis, tapi itu jangan sampai itu jadi apa? Jadi euforia. Yang itu nanti bisa menyebabkan kenaikan lagi, itu sangat membahayakan dan sangat tidak kita inginkan. Betul teman-teman? Oke, itu tadi berita singkat yang bisa kita hadirkan buat teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Hadi sudah siap Hadi? Sebentar Pak, lagi proses. Oke, OTW ya, OTW. Tema kita hari ini apa Zia kemarin lupa? Bukannya Zia sekarang? Wajib. Bukan Pak, hari ini kan sejarah Peminatan. sejarah Kamu wajib ya? Lah, hari ini bukan sejarah wajib. Ya sekarang wajib. Peminatannya berarti kamu ya? Hari ini kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kita siap dan menunggu presentasi dari teman-teman kita. Ada berapa orang, Adi? Sama ya kayak kemarin ya. Oke, kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, kondisi terbaik, dan pastinya siap untuk kita ikutin diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan siaran kita nanti akan kita cantumkan, akan kita posting ya di YouTube Amanah Budaya. Yang kemarin sebetulnya sudah ada, cuma mungkin belum dibuka kali ya. Nanti Pak Arif kirim linknya ya. Sudah ada sehingga dokumentasi kegiatan pembelajaran kita itu semuanya ada. Cuma mungkin ada yang tidak terupload karena mungkin kesalahan apa ya. Jadi ketika kita nyuting Jimit itu nggak bisa. Nggak bisanya kayaknya karena egoisme masing-masing aplikasi ya. Kayaknya sekarang udah, wah saya nggak mau kalau misalnya lagi di syuting dipakai sama orang. Disyutingin sama alat yang lain, nggak mau. Jadi hasil Jimit ketika disyuting pakai OBS itu hasilnya kurang bagus. Kecuali Jimit nyuting sendiri kayak sekarang ini direkam sendiri. Teman-teman juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Oke, Hadi udah siap? Ada yang mau bacain puisi enggak?
Saya mau bacain puisi. Maulia kenapa Maulia? Bapak, Ya Maulia kenapa? untuk sejarah wajib bukannya masih kelompok 2 ya? Maksudnya sekarang kelompok 2. Kelompok dua yang apa nih? Yang presentasi hari ini. Bukan kelompok 3. Kelompok dua tentang apa? Kelompok dua kamu ya Maulia? Saya kelompok 3. Kelompok dua siapa? Saya, Pak. Kenapa, Pak? Siapa? Saya kelompok 2. Oke, Diana tampilkan Diana. Nggak apa-apa, yang penting lanjutannya aja. Jadi Ahmad Bukan. Hadi nanti ya. Ahmad Hadi pertemuannya nanti berikutnya berarti. Sekarang Diana ya. Ya. Demokrasi terpimpin itu sejarah wajib kan? Iya, sejarah wajib. Berarti Diana Udah, ya saya sekarang udah ya. presentasi. Kelompok saya udah, Pak. Udah Diana udah itu Maulia. Maulia itu udah. Kelompok dua berarti kelompok dua siapa? Dia mungkin bisa bantu lihat di WA yang kelompok 2 siapa sih ya? Saya hari Selasa itu nggak ikut, Pak. Jadi nggak tahu. Yang terakhir presentasi siapa? Maul, kemarin Maul kelompok berapa? Kelompok 3 udah belum? Nana kelompok 1. Nana kelompok 2. Kelompok 2 udah, Ci. Kelompok 2 udah. Ini kan apa namanya? Ada demokrasi apa aja sih? Kalau nggak salah kan? Orde Baru barangkali sekarang Orde Baru. Orde Baru siapa Orde Baru? Bukannya ini ada masa kepemerintahannya Soeharto, terus Habibie gitu. Saya kelompok 4 yang Habibie, Pak. Ya 3 berarti 3 benar. Hadi kan? Iya, berarti kelompok 3. Maul gimana sih Maul? Hadi bener kamu sekarang kan di? Iya. Maul gimana? Maul piye? Maul piye? Ih, saya mah ngikutin kelompok, Pak. Yoi. Iya, Berarti maaf. sekarang ya. Coba ditampilkan di. Bentar, Pak. Musiknya ini ya, drastis ya, dari keroncong ke begini. Oke, kita akan segera tampilkan. Udah kelihatan itu. Masa Orde Baru, waduh, Orde Baru. Memang zaman saya ya. Kalau zaman saya berarti gampang, sombong amat. Ya, oke, di situ ada Ahmad Hadi, ada Leli Nurfadia, Lukita Widiani, Maulia, Nurul Afifah, Miladia. Baik, kita akan mulai ya Zia ya. Dia seperti biasa TikTok aja lah Zia. Baik, kita akan segera mulai, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Untuk diskusi kita kali ini, kembali hadir di diskusi podcast LAB, Lingkar Amanah Budaya. Dan hari ini kita mengambil tema masa Orde Baru di Indonesia. Begitu ya Sia ya? Sia siap? Kayaknya dia lagi dandan. Siapa? Cuma suaranya agak kecil sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi Zia hari ini kita temanya adalah tentang masa Orde Baru di Indonesia. Mereka adalah Ahmad Hadi, Laili Nurfadia, Lukita Widiani, Maulia Nurul Afifah, dan Miladia. Zia, dilanjut. Langsung kasih aja kayaknya Zia, langsung kasih ke kelompok silakan. Ya, langsung aja nih diserahkan ke teman kita Ahmad Hadi yang akan membawakan materi masa Orde Baru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masa Orde Baru di Indonesia yang beranggotakan yakni ada Ahmad Hadi, Laili Nurfadia, Lukita Widiani, saya sendiri Maulia Nurul Afifah, dan Miladia Nur. Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut. Hadiah. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan pahami friend. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini. Latar belakang Orde Baru. G30 SPKI. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30S ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkopkamtid Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, dimulai dengan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas, berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 SPKI. Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadinya inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang bergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR.
untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh yang diduga terlibat dalam G30S PKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI, Arif Rahman Hakim gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti pembubaran PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Dwi fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat polisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat memungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya seperti peraturan monoloyalitas PNS. Pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pada pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis Indonesia saat ini dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Pemerintah sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan tergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat pada masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Perkembangan ekonomi dan politik masa baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan bangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis.
Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Udah ya kayaknya ya. Udah dulu deh, udah. Oh iya baik Pak. Udah dulu. Ya lanjut sesi tanya jawab kan ya Pak? Oke. Soalnya itu udah masuk tema reformasi ya. Reformasi nanti di tema tersendiri ya, karena ya porsinya masing-masing ya. Nanti kita lebih bicara tentang Orde Baru. Orde Baru itu pasti zaman dimana kamu sama sekali belum hadir ya. Bener gak? Kamu lahirnya tahun berapa sih? Maulia, kamu lahir tahun berapa? 2004. Ya 2004, makanya 98 itu kamu masih direncanakan mungkin. Masih direncanakan. Belum nikah. Kita bicara belum terencanakan, masih di dalam ayam imajinasi ya. Masih dalam alam apa itu? Alam sebelum kelahiran ya. Sebelum direncanakan bahkan orang tuanya mungkin belum ketemu juga ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta ya. Itu aja tadi materinya tuh udah banyak banget ya, sudah sangat lengkap ya. Inspirasinya itu banyak banget asli ya. Bila dia tadi udah bacain, Maulia udah bacain ya. Adi juga udah. Siapa lagi? Ya, tadi udah pada bacain semua. Luar biasa. Ya, jadi kita mau ngomongin yang di mana ya? Pokoknya bagus semua. Oke, Pak Arif mau coba tanya dulu ya, tanya-tanya terlebih dahulu ke kelompok dulu ya. Atau Pak Arif mau lempar dulu deh. Dari yang di luar, Leli juga tadi presentasi ya, Leli ya. Sebut nama langsung kabur ya. Leli. Oke, mungkin dari luar dulu barangkali ada yang mau tanya-tanya dulu ya, karena kita sifatnya terbuka, teman-teman sekali lagi ya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta, ilmunya luar biasa. Yang ngasih ilmu itu bukan Pak Arif, yang ngasih ilmu justru malah teman kalian. Pak Arif hanya memfasilitasi teman-teman dan juga seluruh Sivitasnya. Pak Arif serap semua nih, banyak nih. Banyak sekali catatan Pak Arif. Dari istilah Orde Baru misalnya disebut sebagai istilah yang dipakai untuk membedakan dari periode sebelumnya, makanya menggunakan kata orde ya, disebut dengan istilah Orde Baru. Kalau yang lama berarti Orde Lama, tapi begini, Soekarno tidak pernah menyebut masa dia itu sebagai Orde Lama. Mana ada ya satu masa di mana dia sedang berjaya, gue nih Orde Lama nih, kan enggak. Soekarno tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Jadul. Masa mau dia bilang jadul? Saya jadul nih. Di zaman jadul kita sekarang ini kan nggak mungkin seperti itu. Itu hanya untuk membedakan zamannya Soeharto dengan zamannya Soekarno. Ya, itu banyak sekali itu. Ini kalau Pak Arif ditanya tentang inspirasinya banyak banget. Nih, kemudian surat perintah 11 Maret sampai reformasi 1998.
Selama berapa? Selama 32 tahun, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Oke, sekarang Safari mau tanya ke Laili dulu deh. Jangan kabur. Iya, tadi mau ditanya kabur duluan. Enggak, Laili mah keren dia, cerdas dia. Laili siap dengan pertanyaan Pak Arif. Siap ya? Siap, Pak. Siap. Iya, Laili. Laili tadi kalau ngomong, nanti dulu. Iya, Lalit tadi cerita kalau misalnya masih terasa sampai sekarang. Itu kalimat yang terngiang-ngiang di Pak Arif tuh, ya. Kata Laili tadi, Laili atau siapa tadi ya? Masih terasa sampai sekarang. Orba diwarnai dengan catatan negatif. Aduh, catatan kok negatif sih, ya. Coba Laili bisa jelaskan nggak catatan negatif masa Orde Baru yang terngiang-ngiang bahkan terasa sampai sekarang? Apa sih yang negatif dari Orde Baru yang terasa sampai sekarang? Laili, silakan. Susah amat sih Pak ngasihnya Pak. Susah nggak bertanya Pak Arif? Emples Pak, emples cutting Pak. Kalau orang zaman Pak Arif kecil itu namanya emples cutting. Ya gampang sekali Pak, cetek Pak, gampang Pak. Ya senyummu tandanya kamu bisa. Aku suka melihat senyummu yang kelihatannya bisa. Lalu tunjukkan bahwa kamu bisa. Dan teman-teman yang lain juga udah siap tuh, mau lihat juga kayaknya udah siap. Saya bantu jawab Pak. Boleh, boleh cucuku, boleh sekali ya. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Kelihatannya Zia masih pingin berada di luar garis dulu ya. Zia kalau mau bantu Pak Arif, bantu aja nggak apa-apa, langsung masuk nggak apa-apa. Tapi mungkin dia ada sesuatu ya. Saya habis makan Pak, maaf. Iya, makan. Makanya tuh kirim-kirim gitu loh ya, kirim ke sini. Oke, silakan Laili. Mantap, kayaknya bisa dia. Orde Baru tuh ada negatifnya Pak, banyak negatifnya zaman Orde Baru tuh Pak. Sampai bapak itu saya tuh. Ya, apa yang negatif dari Orde Baru? Boleh jawab Pak? Enggak boleh. Boleh, boleh. Ya maksudnya catatan negatif itu yang pada masa Orde Baru itu ada di bidang politik, HAM, militer, dan sosial. Salah satu aja deh, salah satu sebutnya. Dalam bidang politik contohnya gimana? Atau dalam urusan HAM. Bukan ilham ya. Kalau ilham itu tetangga kita namanya ilham. Ini HAM, hak asasi manusia. Di zaman Orde Baru tuh dia melanggar HAM. Orde Baru melanggar HAM. Di contoh yang gimana ya dia melanggar HAM? Laili. Yang lain juga boleh bantu jawab lo ya. Atau mau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di chat ya. Silakan ditulis di chat ya nggak sih ya? Tulis di chat dan nanti dia tolong dimasukkan ke WA grup ya, biar ketahuan siapa-siapa yang nanya di chat. Jadi nanti pertanyaannya dicantumkan di WA aja Zia. Minta tolong ya Zia ya. Bantu jawab Laili. Boleh Pak? Boleh. Laili, silakan. Laili mau dijawab sama Zia tuh Laili. Laili ada tambahan, aku nambahin aja. Oke, silakan Zia. Ya, tadi catatan buruk di masa Orde Baru itu jauh lebih banyak daripada ya masa-masa pemerintahan yang lain ya. Nah, salah satunya kan tadi disebutin nama Laili di bidang ekonomi, hak asasi ekonomi, politik. Nah, ekonomi, politik, terus hak asasi manusia. Nah, contoh-contohnya itu jadi kan dia Orde Baru itu kan kayak perpindahan antara Soekarno sama Soeharto. Yang kita tahu Soeharto itu kan menjabat
itu hampir 32 tahun dia menjabat di Indonesia. Terus tadi kan juga dibahas ada keluarga cendana. Nah, keluarga cendana itu adalah keluarga besarnya Soeharto. Terus tadi salah satu dampak buruknya di bidangnya masing-masing ya. Kayak misalnya di bidang HAM itu banyaknya terjadi pembungkaman suara kayak yang kita tahu kayak kasusnya Munir, yang bahkan apa ya, kematiannya itu masih menjadi misteri gitu sampai sekarang, masih banyak yang meminta keadilan atas Munir gitu kan. Terus habis itu di bidang ekonomi ada inflasi di tahun 98. Nah, sebenarnya waktu zaman Soeharto itu sebelum 98 ya, itu sebenarnya Indonesia itu jaya-jayanya. Jadi ya bisa dibilang nggak ada yang namanya orang miskin gitu. Jadi sejahtera-sejahtera aja, tapi ternyata di penghujung kepemimpinannya Soeharto itu malah terjadi inflasi gitu. Terus juga di bidang politik tadi ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, salah satunya itu ya itu dia tuh kayak ngangkat anggota-anggota keluarganya itu buat dijadiin apa ya, perangkat di politiknya dia gitu. Kayak misalnya jadi kepala daerah dan sebagainya. Gitu. Pak Arif Elef. Iya, ya oke. Mohon maaf ya, tadi sempat terputus. Tadi ada gangguan jaringan ya. Dan sekarang juga masih ada sedikit gangguan. Coba Pak Arif betulin dulu sebentar ya. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Dia tadi udah jawab dan cuma kalimat terakhir tadi yang Pak Arif dengar, yaitu keluarga Soeharto yang menempati posisi-posisi tertentu. Ulang, Pak. Kenapa? Mau diulang? Boleh dikit, nggak apa-apa. Ya. Reviewnya ya tadi, jadi apa negatifnya di bidang-bidang itu kayak contohnya di bidang politik itu ada kolusi, nepotisme dan korupsi, yaitu apa keluarga cendana itu terkenal ya. Jadi mereka itu punya bagiannya di pemerintahan, terus juga megang beberapa usaha negara yang besar keuntungannya gitu. Terus juga yang salah satu yang terkenal tuh kalau nggak salah anaknya Soeharto itu namanya Tommy. Kalau nggak salah itu namanya pokoknya. Saya lupa. Nah, terus juga di bidang hak asasi manusia itu ada pelanggaran yang cukup besar kayak kasus yang pembakaran rumah-rumahnya orang Cina gitu, etnis Tionghoa. Terus habis itu juga kasusnya Munir yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Terus juga di bidang perekonomian, walaupun katanya waktu zaman Soeharto itu nggak ada yang namanya orang miskin. Kebanyakan dari warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu sebenarnya sejahtera ketika Soeharto itu memimpin. Makanya dia bisa memimpin Indonesia dalam waktu 32 tahun. Kurang lebih itu hampir 5 periode ya, kayak gitu. Terus kalau di bidang, tadi di bidang ekonomi, tapi sayangnya ketika di penghujung kepemimpinannya pada tahun 98 terjadi inflasi paling parah bisa dibilang paling parah di Indonesia, kayak harga dolar naik, terus juga harga barang bahan baku itu naik gitu. Pokoknya itu mungkin sangat diingat ya, kayak titik-titik kritisnya Indonesia itu ketika tahun 98 demo di mana-mana, gedung DPR MPR itu sampai didudukin sama mahasiswa satu Indonesia gitu kan. Jadi memang dibilang masa Orde Baru itu mungkin terkenalnya catatan buruknya, tapi sebenarnya prestasinya Soeharto itu juga banyak. Lihat aja bangunan-bangunan yang Soeharto itu disebut sebagai bapak pembangunan karena dia meninggalkan banyak bangunan-bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia. Kalau menurut saya gitu, Pak. Luar biasa sekali ya, betul sekali ya. Luar biasa tadi jawaban yang sudah diberikan oleh Haryanti Fauzia. Saya kira cukup mewakili ya, bahkan sangat mewakili teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta.
Ya, tadi sempat terputus, tapi alhamdulillah bisa diulang sedikit dan sangat clear, sangat jelas ya, bahkan sangat detail ya. Cuma mungkin ada perlu diklarifikasi soal ini Zia, soal keluarga cendana yang terlibat dalam tadi apa disebutnya sebagai konflik dengan Cina, ada atau pembunuhan. Zia, maksudnya gimana tadi? Yang mana Pak? Yang cendana? Yang cendana yang terkait dengan Cina atau pembunuhan tahun 98? Oh, bukan, beda lagi. Jadi ya keluarga cendana ada apa kena beberapa kasus. Nah, kalau misalnya yang kasus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia itu kan yang itu loh Pak, yang toko-toko Cina itu dibakar sampai harus dituliskan pribumi, itu ada di cuplikan film. Iya, film tapi gitu. klarifikasi yang dimaksud adalah itu tidak dilakukan oleh keluarga cendana kan? Oh, kalau masalah itu saya nggak tahu sejauh itu sih Pak, belum tahu sampai ya ada keterlibatan itu saya nggak tahu. Ya, jadi klarifikasinya adalah bahwa ketidakadilan atau penistaan terhadap orang-orang Cina, ya, terhadap orang-orang Cina itu tidak dilakukan oleh keluarga cendana. Cuma memang ya peristiwa tahun 98 itu menyisakan peristiwa atau kejadian di mana orang-orang Cina itu tersingkirkan. Jadi dianggap sebagai kelompok yang menjadi penyebab bagi krisis moneter yang melanda Indonesia ya. Jadi awalnya cuma krisis ekonomi, tapi kemudian berujung kepada apa yang disebut sebagai krisis kepercayaan hingga berlanjut kepada penurunan Soeharto sebagai presiden. Sebetulnya kalau Soeharto lebih awal turun ya, mengundurkan diri di awal, mungkin kesannya akan lebih baik. Sebagaimana Mahathir Muhammad ya, turun lebih awal. Pak, ya. mau kok udah 9:30. Emang Pak Ari sampai jam berapa? Sampai 9:30. Loh, Pak Ari bukannya sampai jam 10? Nggak bisa, kan ada istirahat, Pak. Ya. Mau pada sholat duha, Pak. Oh iya, subhanallah, sholat duha, keren sekali ya. Tapi masih banyak banget sih ini yang mau tanya banyak ya. Si Rosa mau tanya, Rosa mau tanya ya. Rosa dari tadi ngangkat tangan, Pak, nggak tahu mau ngapain. Rosa mau tanya, silakan Rosa. Rosa. Maulia mau sampaikan sesuatu, silakan. Kepencet, Pak. Kepencet. Kira mau tanya. Maulia mau sampaikan sesuatu? Mungkin lebih kesimpulan aja sih, Pak. Oke, apa poinnya yang kamu sampaikan, Maulia? Silakan. Mau gimana ya? Aduh, bingung. Itu baik dari sisi Orde Lama ataupun Orde Baru, itu semua tidak hanya ada dampak negatifnya saja, seperti yang sudah dijelaskan oleh Zia tadi. Betul. Bahkan dampak positif dari adanya Orde Baru ini pun juga lebih banyak juga, nggak hanya dari sisi positif maksudnya. Iya gitu, sisi positifnya, sisi positifnya ada juga. Ada ya. Iya. Ya. Oke, terus semua itu ada baik buruknya lah. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Subhanallah. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Ambil sendal yang bagus, buang sendal yang jelek. Jadi saya tutup ya, Pak. Tutup aja, belum kelar mau tutup. Enggak, maksudnya presentasi kelompok saya kan belum ditutup. Tadi kan dibuka sih. Iya, bukannya habis istirahat masih Pak Arif? Enggak. Emang? Lah Pak Arif tadi masuk dari jam berapa? Dari jam 8:30. Ya 8:30 sampai jam 10 lah. Lah. Bapak sampai jam 9:30 doang. Jam 8:30, 9:30. Emang bentar doang ya? Ya iya kan sekarang sejarah wajib. Kalau sejarah minat lebih banyak. Aduh, perasaan belum ngomong apa-apa Pak Arif ya. Ya ampun.
Pak Arif kan pengen dengar suara Hadi. Pak Arif kangen suaranya Hadi. Hadi. Iya. Hadi. Aku pengen dengar suara tangismu. Parah banget, masa saya disuruh nangis. Aduh. Jadi udahan nih kita. Jadi kita udahan nih. Oke. Oke, kita udahan. Oke, sampai di sini ya kita ya. Oke. Tapi Zia tadi udah banyak banget. Terima kasih Zia atas pemaparannya ya tentang catatan negatif. Laili sampai speechless, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ya nggak Lia, keren ya tadi ya Zia ya. Sampai menjelaskan tentang catatan negatif. Tapi keren sekali ya di situ poin tentang catatan negatif masa Orde Baru itu adalah menjadi satu poin bahwa terjadilah apa yang disebut sebagai gerakan mahasiswa 98 dan nanti kita akan bicarakan di kelompok berikutnya. Kalau ada pertanyaan simpan dulu yang terkait dengan Orde Baru, juga nanti ada kaitannya dengan masa reformasi 98. Sampai di sini jumpa kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya.